Dua batu berwarna hitam yang diduga batu meteorit ditemukan Supriyanto warga Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Awalnya Supriyanto menemukan batu tersebut di Sungai Tengah Hutan, Kecamatan Rejoso pada tahun 2022 saat melakukan penyelamatan fosil. Kemudian berjarak sekitar 150 meter dari penemuan awal, kemudian Supriyanto kembali menemukan batu yang sama pada Kamis 22 Juni 2023 kemarin. Kedua batu yang masing-masing seberat sekitar 80 kg tersebut dibawa pulang oleh Supriyanto karena berbeda dengan batu yang biasa ia jumpai. Batu yang diduga meteorit tersebut oleh Supriyanto dibawa pulang dengan cara digelindingkan sejauh 1,5 km. Cara yang sama dilakukan Supriyanto saat menemukan pada tahun 2022 lalu. Selanjutnya batu yang diduga meteorit tersebut diangkut menggunakan motor hingga rumahnya, dikumpulkan bersama sejumlah temuan fosil. Yaitu awal mulanya kita penyelamatan fosil. Jadi di tengah hutan di sungai menemukan batu diduga meteor. Waktu itu sedang melintas atau seperti apa? Waktu itu ya sedang melintas menelusuri sungai. Kok bisa tahu ini benda meteorit? Yang jelas itu beda dari batu yang lainnya. Bentuknya sama batunya beda. Setelah didapatkan terus dibawa pulang gitu atau seperti apa? Iya, itu dibawa pulang itu karena berat, itu saya guling-gulingkan sekitar 1,5 kg, baru dapat diangkut pakai sepeda motor. Setelah di rumah diapakan Pak? Dibersihkan atau dikasih apa? Dibersihkan. Terus ditanyakan kepada yang mengetahui gitu Pak ya? Iya. Dikasih apa Pak bisa mengkilap sebenarnya? Ini dikasih itu satrun. Sudah dilakukan penimbangan Pak? Ini sementara belum. Ini juga mau ditimbang nanti. Perkiraan beratnya berapa? Beratnya ya 80 kilo lebih beratnya. Nantinya batu ini akan diapakan Pak? Ya sementara disimpan, dirawat untuk dikoleksi. Tidak ada ingin menjual gitu? Ya nggak tahu. Buat museum dulu. Oke. Buat koleksi pribadi Koleksi dulu. ya. Menurut pegawai Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk, Amin Fuadi mengatakan, dari dua batu yang ditemukan oleh Supriyanto tersebut, salah satunya mendekati dugaan batu meteorit. Pasalnya, di batu tersebut terlihat sisa gesekan udara yang sangat nampak. Seperti diketahui, batu meteorit merupakan sisa dari meteorit, komet, dan asteroid dari luar angkasa yang terbakar saat akan mencapai permukaan bumi. Diketahui batu yang nampak gesekan udara tersebut memiliki panjang dan lebar sekitar 42 cm. Sedangkan batu yang lainnya memiliki lebar 44 cm dan panjang 54 cm. Selain itu juga dilakukan pengecekan awal dengan mendekatkan magnetit pada dua batu tersebut. Hasilnya, magnet dapat menempel pada batu pada sisi tertentu. Untuk membuktikan bahwa kedua batu tersebut merupakan meteorit, maka diperlukan tim ahli geologi. Sehingga Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk akan melaporkannya kepada pihak terkait agar dapat dilakukan pengkajian kandungan di dalamnya. Ya, kalau dari dua buah batu yang
ditemukan oleh Mas Suprianto, salah satu orang anggota komunitas Kota Sejuk ya. Ini memang kalau saya secara pribadi menilai yang karakter kuat sebagai meteorit itu salah satu aja, salah satu ya, yang ini, yang bagian ini saya lebih cenderungan kuat karena apa? Di sini terlihat sisa-sisa gesekan udara itu nampak sekali ya. Seperti diketahui bahwa meteorit ini kan adalah sisa-sisa asteroid, komet ataupun meteorit yang dari luar angkasa yang kemudian jatuh ke bumi. Nah, biasanya pada saat memasuki area atmosfer itu terjadi gesekan udara dan terjadi kebakaran. Nah, kebakaran itu bisa jadi nanti habis ya, bisa jadi nanti ada yang tersisa. Nah, kalau yang tersisa sampai di permukaan bumi itu nanti namanya baru meteorit gitu ya. Jadi prosesnya ini memang sesuai dengan alamiahnya ini sudah mulai berjuta-juta tahun yang lalu kejadian ini, karena memang itu sudah proses alam yang diciptakan Tuhan sedemikian rupa sebagai sebuah pembelajaran ya. Nah, kalau melihat ini batu ini tadi sisanya yang cukup besar, ini tentu pada saat jatuh ini juga kondisinya besar ya, seperti yang di Amerika itu malah jatuhnya sangat besar sekali dan menimbulkan lubang yang cukup besar dan itu sebagai sebuah danau ya. Nah, karena ini bentuk sekitar kurang lebih hampir 1 kintal ya, 1 kintal sekitar perkiraan saya sekitar 80-an ya, 80 berapa kilo ini karena jatuhnya kebetulan pas di sungai ya, pas di sungai. Nah, ini sehingga langsung mengeras dan mungkin panasnya juga langsung teredam ya, karena jatuhnya di air. Tetapi yang jelas kalau dari kedua batu ini saya menilai bahwa yang nampak sekali bahwa itu sebagai sebuah meteorit ini adalah yang satu, karena di sini kelihatan sekali tadi bekas-bekas gesekan udara pada saat jatuh itu tentu menimbulkan friksi yang akhirnya menimbulkan cahaya itu ya kalau di ini ya. Nah, itu adalah yang salah satu ini. Sedangkan yang satu ini saya lebih cenderung ini adalah sebagai batu alam dari hasil vulkanik ya. Jadi proses muntahan dari gunung berapi yang itu juga panasnya itu juga sangat tinggi sekali ya. Ini kalau melihat bentuknya ini ya, saya mengacu dari bentuk aja, tetapi nanti lebih detail tentu kita perlu mendatangkan tim ahli ya, tim ahli geologi ya, nanti teman-teman geolog dari BPSMP Sangiran atau mungkin dari teman-teman dari Museum Geologi Bandung. Nah, itu kita akan sampaikan ada temuan batu seperti ini, apakah ini meteorit atau bukan, nanti akan ada kajiannya. Tetapi dari uji coba kita menggunakan batang magnet ini memang di beberapa sisi ini cukup kuat tadi daya tariknya. Jadi kandungan besinya cukup tinggi, kandungan logamnya, dan daya tariknya juga lumayan bagus ini ya. Jadi meteorit ini memang dalam bentuk-bentuk yang kecil dulu biasanya dicari oleh para empu pada zaman dulu ya, sebagai bahan nanti untuk membuat gaman ya, baik itu keris, baik itu tombak maupun pedang. Nah, ini kalau dibuat untuk itu akan luar biasa. Jadi istilahnya wibawa dari pusaka yang dibuat itu akan luar biasa. Ini kalau oleh para empu zaman dulu itu dikejar biasanya. Ada yang jatuh itu di mana itu dikejar. Nah, dicari sisa-sisanya yang masih bentuk fisik seperti ini. Nah, ini kegunaan dari meteorit pada masa lampau itu seperti itu. Tadi kan sempat dilakukan pengukuran juga ya. Ya. Tadi berapa, Pak? Ya, tadi lebar kalau yang ini sekitar 44, kemudian tingginya itu 54. Ya, tingginya 54 ya. Jadi karena bentuknya enggak beraturan, memang tadi kita ambil yang terluar ya, yang terlebar aja. Tadi lebarnya 44, kemudian tingginya itu yang kita ambil yang terluar juga itu 54. Jadi masih ada selisih sekitar 10 cm antara panjang dan lebarnya. Kalau yang ini tadi lebarnya ini justru ini ya 42
ya 42. Kemudian yang tingginya tadi hampir sama ini ya, antara tinggi dan ini hampir menyerupai ini tadi. Untuk batu meteorit ini sebenarnya kegunaannya apa saja, Pak? Ya kalau sebenarnya hanya untuk penelitian aja, dan untuk yang modern itu biasanya penggunaannya ya diambil istilahnya kandungan logamnya aja. Jadi kandungan logamnya itu apa saja dan itu yang diperlukan, diantaranya apakah semuanya tercakup di dalam itu. Nah itu biasanya dikejar adalah itu ya, tetapi kalau untuk para empu itu yang jelas digunakan untuk membuat pusaka-pusaka yang handal. Meskipun ada dugaan batu meteorit, namun Supriyanto belum memiliki niat menjualnya, sehingga kedua batu tersebut hanya disimpan untuk koleksi pribadi. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News.